Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang harus berkarya. Oke, di sini ya, berhubung terlalu banyak yang gagal, jadi di sini saya memberikan solusi atau yang kami lakukan ya. Yang kami lakukan itu perawatan air kolam ya. Karena pemula itu banyak yang tidak tahu ya cara melakukan perawatan air kolam ya. Karena di sini kita tebar terlalu padat ya, 650 ekor di kolam diameter 3 ya. Itu cukup padat ya, teman-teman ya. Sangat-sangat padat. Dan untuk hasil panen di kolam ini sampai 300 kilo ya. Sampai 300 kilo lebih, 300 kilo, terkadang 320 kiloan ya dalam satu kolam ini. Jadi ini dia kunci sukses kita ya. Perawatan-perawatan air seperti ini yang perlu teman-teman ketahui agar teman-teman itu bisa mempertahankan ikannya sampai panen atau memberhasilkan ikannya sampai panen. Ini dia, tadi kita isi dulu airnya ya, agar tidak kaget, lalu kita buang di central drain ini, air dasarnya ya teman-teman. Ini yang paling terpenting ya. Ini perawatan ya teman-teman ya. Air ini sekitar 3 bulan ya. Jadi kita lakukan perawatan lagi. Seperti ini proses perawatannya ya. Kita jangan menunggu air ini begitu kotor. Ini airnya masih lumayan bagus ya. Tapi ini sudah kita lakukan perawatan. Ya, teman-teman bisa lihat ini airnya masih bagus, tapi tetap aja kita buang. Karena gini, bakteri pada air ya, atau amonia tersebut itu tidak melulu terlihat kotor. Ya, tidak melulu terlihat jorok pada dasar kolamnya. Terkadang dasar kolam itu terlihat bersih, ya, tapi bakteri yang terkandung di dasar kolam itu sangat banyak sekali. Jadi disinilah kita ya melakukan perawatan. Ini kita berikan airnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Kita gerojok air dari atas. Ini usia ikan masih sekitar 3 bulanan, makanya masih saya berikan kiambang ya, atau tanaman air. Ikan masih sekitar 3 sampai 4 jarian ini. Gunanya kiambang atau tanaman air ini ya, teman-teman bisa apa? Ini untuk apa namanya? Untuk menetralkan air ya, secara alami, ya, agar air itu dapat netral, amonia itu dapat berkurang diserut oleh tanaman air tersebut. Mau kiambang, mau eceng gondok, nanti di usia 6 bulan itu kita ganti dengan kangkung, karena manfaat kangkung ini sekalian untuk tambahan makanan ikan tersebut. Oke, ini masih kita buang ya airnya ya, sangat banyak kita buang ya, lumayan banyak lah. Karena disinilah dia teman-teman ya kunci keberhasilan kita dalam melakukan budidaya ikan gurami. Saya yakin pasti terlalu banyak sekali yang gagal karena tidak melakukan hal seperti yang kita lakukan ini, perawatan. Lalu setelah kita buang, lalu kita isi air, apa yang harus kita lakukan ya? Apalagi yang harus kita lakukan? Ini dia teman-teman. Saya ada produk biasa ya. Di sini, ini dia rahasia kita ya. Ada E4 dan molase tersebut ini ya, E4 dan molase. Inilah dia yang membuat perawatan ikan tersebut atau membuat perawatan air tersebut dapat bertahan ya, karena pada saat usia 3 bulan ya, atau air sudah kita bilang terlihat tidak bagus mutunya, itu kita lakukan perawatan. Jadi kita ini sebenarnya sangat jeli teman-teman ya, sangat jeli melakukan perawatan air tersebut. Karena kita kan menggunakan pH meter. Pada saat ini pH turun, nah ini kita libas pakai E4 ya.
pada saat pH naik, ini kita tambahkan molase agar dapat menurunkan pH tersebut. Jadi kita ya dalam budidaya gurami itu harus terus bisa mempertahankan pH air atau mempertahankan kualitas air tersebut. Jadi ikan itu memang benar-benar kita jaga sampai panen. Ini untuk perawatannya tadi hanya sekitar 1 sampai 3 tutup paling banyak ya teman-teman ya, untuk apanya ya, untuk probiotik E4-nya. Ini kita berikan di air yang masuk ya, kita agar dapat tersebar ya, di air yang masuk ini kita tuangkan, nah seperti ini, agar dapat tersebar dengan cepat ya. Gunanya bakteri E4 ini adalah untuk meningkatkan kualitas air ya, dan menghidupkan sumber makanan pada ikan tersebut yang sudah berkurang ya, bukan tidak ada lagi sumber makanannya, tapi yang sudah berkurang di dinding-dinding kolam tersebut. Karena kan ini kita menciptakan lagi lumut-lumut ya, atau plankton ya pada kolam tersebut. Gunanya molase ya, teman-teman bisa lihat ini kita berikan molasenya. Gunanya molase ini untuk menjadi sumber makanan untuk bakteri yang tadi kita berikan atau dari E4 tadi ya. Inilah sumber makanannya. Jadi pada saat kita berikan E4 itu harus disandingkan dengan molase tersebut ya, molase ini. Kalau kita tidak berikan molase ini, percuma kita berikan E4 tersebut ya, percuma kita berikan E4 tapi E4 nya tidak fungsi. Makanya banyak yang nggak tahu, kadang asal diberi E4 aja ya, kolamnya dikasih E4 tapi nggak dikasih sumber makanannya, jadi E4 nya itu mati, sama aja jadi bakteri yang tidak berguna. Nah ini kebetulan tadi probiotiknya 2 tutup botol ya, ini pun molasenya 2 tutup botol, karena ini kan cuma melakukan perawatan aja. Tergantung kolam teman-teman lah, kalau kolam diameter 4 tambahkan jadi 3 tutup botol, jadi seperti itu. Jadi enak lah ya melakukan aplikasinya. Jadi inilah rahasia keberhasilan kita ya, karena terlalu banyak yang gagal. Jadi di sini saya buat video yang membuat teman-teman itu berhasil ya. Perawatan ini yang nggak banyak orang berikan. Terkadang orang cuma bilang budidaya sekian bulan panen gini-gini, cerita enaknya aja lah, tapi tidak diberikan ya rahasia-rahasianya, tidak dibongkar perawatannya ya teman-teman, pada saat hujan seperti apa penanganannya. Jadi inilah yang harus kita berikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat manfaat ya dari setiap video dari pengusaha muda ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman, karena inilah dia yang membuat kita berhasil dalam budidaya ikan gurami. Oke teman-teman, salam sukses dari saya pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.